Assalamualaikum Sobat Mentor Keuangan, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya cuma akan bicara mengenai satu slide ini aja deh. Ini ada satu slide yang cukup menarik untuk saya angkat kembali ya, mengenai financial check up. Jadi apa sih financial check up itu ya? Nah, jadi sebenarnya ini seperti kalau kita medical check up ya, kita memeriksa kondisi kesehatan badan kita untuk mengetahui gejala-gejala mungkin ya, kalau tekanan darah ada yang tinggi, kemudian mungkin ada gejala sakit pinggang itu ya, mungkin ada hal-hal yang lebih serius, kemudian kita melakukan ronsen ya. Nah, kalau di keuangan kita juga lakukan namanya financial check up. Di sini kita cek ya, mulai dari aset, kas, utang, kemudian apa sudah punya asuransi atau belum, investasinya sudah ada atau belum, kalau ada di mana aja. Nah, jadi mirip dengan medical check up. Kita periksa semuanya untuk mengetahui apakah ada gejala-gejala terjadinya penyakit keuangan. Contoh misalnya, kita akan cek arus kas. Arus kas itu apa sih? Misalnya dari pemasukan kita dikurangi dengan pengeluaran kita ya. Pengeluaran kita. Jadi uang masuk dikurangi uang keluar. Apakah defisit ya atau surplus ya? Kalau defisit, nah ini defisit cash flow ini untuk tahu yang salah satunya. Kalau defisit artinya itu bisa jadi yang sangat berbahaya ya. Itu bisa menular, menjalar kemana-mana. Kalau udah defisit biasa kita ambil tabungan ya, atau kita jual aset lain. Jadi istilahnya mantap makan tabungan ya. Itu sangat berbahaya. Jadi kalau kita lakukan financial check up itu kita bisa tahu nih kita lagi defisit atau surplus posisinya ya. Kemudian apalagi debt service ratio, ini dari pendapatan kita semua berapa persen sih yang digunakan untuk melakukan pembayaran cicilan utang. Lebih besar dari 35% kah? Nah, kalau udah sampai seperti ini tenot berbahaya teman-teman ya. Tapi kalau ada yang ngomong sampai 50% pun saya juga masih aman-aman aja. Oke, kita lihat lagi apakah cash flow-nya defisit atau tidak. Kemudian apakah dia sudah punya dana darurat atau tidak. Bisa jadi dia memang orang yang sangat irit sehingga dia cukup hidup dengan mungkin hanya 20% dari pendapatannya. Lalu kalau dia gunakan lebih dari 35% untuk bayar utang, mungkin itu sah-sah aja, masih aman ya. Makanya kita lihat nih kalau sudah seperti ini, kita lihat kondisi tubuh yang lainnya, bergejala jelek atau tidak. Kemudian saving ratio, ini ternyata misalnya lebih kecil dari 10%, ini juga harus dilihat lagi. Jangan sampai ternyata udah saving rasionya kurang dari 10% pendapatan, dana darurat nggak punya, investasi nggak punya, asuransi nggak punya. Ya, ini menjadi satu hal yang harus diperhatikan. Kemudian kalau emergency fund-nya ternyata hanya kurang dari 1 bulan, ini juga harus dilihat lagi teman-teman ya. Jangan sampai ternyata ini kemudian membawa dampak buruk di kemudian hari. Jadi terjadi kondisi darurat, lalu karena nggak punya dana darurat yang cukup jumlahnya, hanya kurang dari 1 bulan, akhirnya susah ya. Misalnya terjadi PHK, lalu karena nggak punya tabungan, lalu bingung, pekerjaan baru pun belum dapat. Nah, jadi teman-teman jangan sepelekan financial check up. Financial check up ini sangat bermanfaat untuk tadi ya. Kita tahu gejala-gejala awal. Kita defisit atau surplus. Tabungan kita kurang atau tidak ya. Kita kurang menabung atau tidak. Kita terlalu banyak bayar utang atau tidak. Nah, itu hanya salah tiga dari banyak manfaat financial check up. So, saya sarankan teman-teman untuk lakukan financial check up secara berkala setiap tahun ya. Kalau bisa sarankan kepada perusahaannya, Pak Bos tolong dong karyawan diberi fasilitas financial check up setiap tahun misalnya ya. Itu akan sangat bermanfaat sehingga karyawan nggak akan stres keuangan. Kalau udah stres keuangan, produktivitas pun juga menurun. Oke, itu aja sedikit dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.